kepada yang terhormat Ibu Heni Hermayani SKM Epir, Wakil Ancaman Kecamatan Cipayung, yang terhormat Bapak Handoko Prayitno SPT, Ketua Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Cipayung, yang terhormat Bapak Ibu Kasih Ekbal, Sekelurahan Kecamatan Cipayung, yang terhormat Bapak Ibu Ketua RW Kecamatan Cipayung, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta yang hadir pada pagi hari ini yang berbahagia. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Fitri Handayani selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang keenam adalah penutup. Selanjutnya, pembacaan doa kepada Bapak Sugeng. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya selepas dari acara ini. Untuk yang beragama Islam, kita awali dengan baca bismillah, dan untuk yang lain berkarya keyakinan masing-masing. Dibagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua yang telah hadir pada acara sosialisasi tentang pengembangan dan pembinaan bank sampah. Kenapa? Karena bank sampah itu hidup segar mati tak mau. Ya enggak? Iya, karena kalau mau ada lompat gerbek semua. Nah, padahal itu sebetulnya kalau di Bogor, dekat rumah kita ya kayak di Bogor, daerah Bogor Selatan itu ada tempat bank sampah. Dan memang di situ benar-benar dikelola secara profesional, sehingga yang punyanya aja udah bawa mobil segala macam. Artinya bukan bawa mobil buat ngangkutin truknya doang, tapi itu milik mereka pribadi. Dan secara penghasilan itu makmur. Saya sih berharap bank sampah kita tidak hanya sekedar lip service, tidak hanya sekedar slogan, memang
hal ini adalah hal yang paling dibenci terkait dengan sampah. Nah, kami tentunya dari pihak kecamatan dan juga dari Sudin semuanya ingin mengimbau sekali lagi, peran bapak-bapak dan ibu-ibu semua ini sangat strategis. Bisa kita jadikan untuk pupuk. Yang anorganiknya kita berikan sebagai sampah sedekah buat tukang yang ngambilin sampah. Iya enggak? Karena bukan apa-apa. Kan saya tahu yang di Bambuapus nggak jalan juga untuk pengolahan limbah limbah organik. Padahal dia sudah dikasih tempatnya, sudah ada dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang dia nggak jalan. Kenapa? Karena memang tidak ada tenaga yang mengerjakan. Kalau Pak RT, Pak RW concern di situ, kita bisa menggaji sebetulnya mereka. Tapi memang berakit-rakit ke hulu. Berakit-rakit dulu kita untuk mencapai sesuatu hal, karena memang perlu perjuangan. Yang jelas kita juga berkompetisi. Nah ini pun sama berkompetisi, berjuang untuk mencapai hal tersebut. Saya berharap bank sampahnya tidak seperti tadi. Kalau saya lihat semangat Pak RW ada, tapi perlu didukung juga. Makanya tuh ada gerombolan ibu-ibu yang cantik-cantik, ya kan? Kalau macannya sudah ada, manusia cantiknya sudah ada, biasanya Pak RW sampai RT semangat. Ya enggak? Jadi kita berharap semua teman-teman di wilayah jangan pernah bosan. Karena itu kuncinya satu. Jangan pernah bosan untuk ngurusin bank sampah. Karena kalau bapak ibunya sudah bosan, siapa lagi yang bergerak? Nah inilah tentunya menjadi tantangan kita bersama. Cipayung hijau royo-royo tapi tidak ada sampah. Kalaupun ada sampah, kita lakukan recycle kembali supaya bisa bermanfaat untuk kita, untuk masyarakat, khususnya untuk anak cucu kita. Itu barangkali dari saya, dan saya berharap apa nanti yang disampaikan oleh Mbak Vera dan juga Pak Nang terkait dengan bank sampah ini semoga menjadi bahan untuk kita maju lagi, lebih baik lagi bank sampahnya, dan kita berharap ilmu yang ada yang disampaikan oleh beliau keruk sedalam-dalamnya, keruk sebanyak-banyaknya ilmunya, dan kita praktekkan serta kita amalkan di wilayah masing-masing. Karena pahlawan itu nggak usah harus dari yang besar, dari yang kecil seperti ini bukan kecil sebetulnya. Bank sampah itu besar. Semoga dari pertemuan ini menjadi cikal bakal Bapak Ibu semuanya untuk menggerakkan warganya yang ada. Karena saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini adalah manusia-manusia terpilih yang memang mewakili warganya untuk bisa menggerakkan. Belum ya? Jadi kalau belum nanti ini baru ya. Nanti nah itulah jadi apa namanya solusi kita bagaimana menangani sampah di Jakarta, khususnya di Cipayung nih. Tadi aku punya biasa weh. Punya biasa supaya terwujud. Bagaimana supaya terwujud? Jadi kita kelola sampah kita. Itu nanti akan jelaskan. Kebetulan sekarang ini ada konsep yang disebut 3R. Ya, 3R. Reduce, recycle. Jadi ada pengurangan, ada penggunaan kembali, ada recycle sampah kita. Supaya apa? Supaya berkurang. Yang disebutkan Kasapur ada 100 sampai 200 kilo ton per hari, luar biasa sama Cipayung. Tapi kalau kita kelola insya Allah akan berkurang dengan konsep apa? Nanti akan jelaskan Om Bunda dengan konsep bank sampah. Sama sama bank biasa, konvensional sama. Cuman kalau ini nabung sampah, kalau bank konvensional nabung uang, itu bedanya. Supaya apa? Supaya sampah Cipayung berkurang kepada beruang. Agar apa? Anak cucu kita semua sehat. Ya Pak ya, saya tidak bisa jelaskan panjang lebar karena nanti akan dijelaskan cerita oleh ibu narasumber kita Ibu Vera. Karena kaitan dengan waktu ini juga. Mohon maaf ya Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya hanya bisa menggambarkan situasi Bantar Gebang. Kebetulan saya sebelum ke sini, saya kasatlantas TPSD Bantar Gebang. Jadi harapan Pemprov DKI, ya, khususnya di Kecamatan Cipayung, itu bagaimana bisa mengurangi sampah yang dikirim ke TPSD Bantar Gebang. Tadi Bapak ada sebagian yang sudah mengunjungi TPSD Bantar Gebang. Seperti apa sih TPSD Bantar? Kalau kita lihat secara kesempatan, tingginya itu hampir 15 sampai 16 lantai. Itu. Jadi
mau nggak mau kita selaku warga Jakarta, kita jangan sampai menunggu kata-kata krisis pengangkutan sampah atau pengelolaan sampah dari sumber. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, ya, kita berharap dari sumber khususnya dari Kecamatan Cipayung itu semaksimal mungkin kita bisa mengurangi sampah yang masyarakat Cipayung produksi. Dengan apa? Salah satunya dengan bank sampah. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan dan materi oleh narasumber kita, yaitu yang dipandu langsung oleh Ibu Vera Novita. Saya perkenalan dulu, nama saya Vera Novita. Saya hadir kayak sendiri, saya berdua sama Mutiara Tawati di belakang, dia bagian dokumentasi. Saya ketua bank sampah, dia adalah bendahara dari bank sampah. Kalau dilihat dari sini, posisi latar belakang saya cuma lulusan SMA. Tahun lalu saya memaksakan untuk kuliah di IKTJ Ciracas. Dekat dari sini nggak? Dekat ya? IKTJ ambil jurusan teknik lingkungan. Wah, alhamdulillah kegiatan yang saya buat itu memang dasarnya tadi bottom up ya Bu. Pak, bottom up itu berarti saya mau memulai. Saya sendiri yang tergerak. Beda dengan top down. Top down artinya dari atas pemerintah minta nih keluarga bikin bank sampah. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya bottom up ya. Yang terakhir 13 Juni dapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk kategori bank sampah terbaik nasional 2. Perwakilan dari 167 bank sampah dari Sabang sampai Merauke dan satu-satunya bank sampah perwakilan DKI Jakarta. Jadi Bapak Ibu, saya mulai bank sampah bukan dari bank sampah. Saya mulainya dari tabungan. Pengalaman saya karena ibu rumah tangga yang tidak bekerja, dasarnya itu ya. Ibu rumah tangga yang tidak bekerja yang dapat uangnya dari suami kurang bisa memanage keuangan di tempat saya tinggal. Jadi dikasih uang sama suami 2 juta ya habis, 3 juta ya habis, gitu ya. Ketika saya tanya, kenapa mau nabung? Karena nabung itu buat ibu-ibu teman-teman saya di sana, nabung itu kalau uangnya banyak kan, gitu. Karena kalau kita ngomong sampah, ini udah jago-jagonya nih uangnya, ya kan? Gila, bikin bank sampah, laporan, manajemen canggih nih, sampai bikin craft juga paling jago ibu ya. Kalau saya nggak bisa, karena saya orangnya kan SKSD ya. Kepada siapa aja saya mau nanya gitu. Dijual kemana, harga berapa, cukup nggak buat makan kayak menteri aja waktu itu ya, enggak juga sih. Nah dari situ saya ngomong sama si ibu bawa sampah. Wallahi saya nggak tahu itu mau belajarnya kemana. Makanya saya bilang ini di ruangan ini udah difasilitasi Sudin, ada Sapel, ada wakil, harusnya lebih hebat dan lebih bagus dari bank sampah yang saya punya. Karena apa? Sudah difasilitasi. Saya bilang Vero, di gue yang karena, oh ya Vero, apa kamu ngomong gitu? Gue mau tanya, kalau mau belajar sampah kemana ya? Dikasih sama dia. Dikasih ke Apeko Foundation. Belajar dulu, belajar menggulang cara milah sampah yang mau kita kumpulin apa dulu, jualnya kemana, manajemennya seperti apa, marginnya harus berapa. Karena saya nggak tahu harus ngomong siapa. Setelah jalan, barulah ketemu dengan Sudin, setelah dapat laporan dari Pak RW. Nah, dulu lahir namanya Bank Sampah Kerabat Pulau Kambing di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Ya, dulu namanya Bank Sampah Kerabat Pulau Kambing. Di tahun 2022 berganti nama menjadi Bank Sampah Gunung Emas. Bu, Pak, saya hanya kasih motivasi untuk gini. Bank sampah itu kalau kita fokusnya hanya pilah jual, stuck. Betul ya? Karena gini, oke, penggiat bank sampah kegiatan sosial. Iya, betul, sosial. Tapi sosial harus ada trainer-nya, Bu. Karena pulsa ini pakai sosial nggak? Kalau handphone baru pakai sosial nggak? Jadi tetap harus berpikir ada manajemen. Sama apa yang harus kita pilah, sama apa yang harus kita kelola, dan
dan menghasilkan uang supaya penggiat bank sampahnya bisa dapat honor. Pertama kali 2014 honor penggiat bank sampah di Pulau Ambing 10.000. Bukan sehari, sebulan. Itu dibuat, kenapa? Supaya kita tahu kita punya neraca enggak, ada profit enggak, berhasil enggak, gitu ya. Kenapa? Iya, karena kalau kita mulai dari kecil, ada manajemen, ketika gede, dapat uang gede, nggak bakal berantem. Betul? Nah, kalau manajemennya udah dapat uang gede aja, berantem nggak? Ketua pengen budgetnya gede, yang milah maunya gede, betul nggak? Ada porsi-porsi, gitu ya. Nah ini, Bank Sampah Gunung Mas, itu sekarang punya legalitas dari Yayasan Pulau Kambing. Bu, Pak, dulu saya sudah melakukan kilah itu sampah organik. Lalu udah bikin magot juga tahun 2014. Pakai tong komposter yang biasa Sudin RH kasih ke Bapak Ibu. Ya, saya belajar bikin tong komposter. Yang kedua, di tempat saya itu furniture. Furniture itu ada serbuk kayu. Ya, di sini ada furniture nggak di Cipayung? Nggak ada ya? Jarang ya. Nah, itu serbuk kayunya biasanya kan dibakar ya? Dibakar. Terus ada peraturan pemerintah kalau bakar sampah denda. Juga? Di situ saya berpikir ini serbuk kayu jadi apa ya? Saya searching lagi di Google. Jadi backlog jamur. Nggak main-main. Saya langsung DM Bapak Ciputra. Saya DM beliau dan dilarangnya mau jawab ya sama beliau ya. Saya minta pengen tahu tentang backlog jamur. Bukan untuk bikin, tapi untuk tahu apakah itu ada harganya. Ternyata di mall Ciputra itu backlog jamur ukuran segini dijual 90.000. Otak saya langsung berkreasi. Oke, bisa